Ya. Kemarin itu ada Pak Iwan, alumni Google Training, Google Engine Training kita. Masih ingat ya mungkin Budi ya. Pak Iwan tuh yang Itu di luar yang negeri itu Pak ya? kan, yang konsultan itu loh, yang tentang air kalau nggak salah dulu di Oh iya ya. Pak Iwan, yang agak agak apa, agak santai lah pembawaannya. Iya, iya. Konsultan, terus sudah berusia juga. Kemarin pertama menghubungi via grup GE, tapi kan di situ kan saya nomornya sudah hangus ya. Iya Jadi saya Pak. nggak bisa follow up. Terus saya bilang DM aja Pak. Terus dia DM, saya kasih nomor saya yang baru. Ternyata dia juga sudah share katanya sudah kontak sama Mas Syauki. Hmm, Tapi saya nggak iya. tahu apakah detailnya juga di-share ke Mas Syauki atau tidak. Nah, detailnya itu di-share ke saya. Jadi ada mungkin kolega dia juga dalam jaringan dia itu butuh pemetaan biomasa di atas permukaan tanah Iya. dari lahan perkebunan agroforestry. Agroforestry itu berarti hutan produktif yang macam-macam, dia bisa produksi buat kertas, bisa buat ya macam-macam lah agroforestry. Tapi bukan sawit, ya, bukan sawit. Biasanya apa akasia ya, saya lupa apa pohon-pohon buat kertas itu, yang usianya nggak lama, usianya mungkin sekitar 4 bulan, 8 bulan panen, potong, pas tanam lagi, potong ini. Karena dia produktif kan, cepat. Ya. Kalau sawit kan bertahun-tahun. Tapi setelah nanam sawit berapa tahun, dia bisa panen cepat juga. Kemudian, untuk perhitungan itu, dia bilang di daerah tropis dengan memanfaatkan sepenuhnya data dari Google Engine, dari GE Oh katalog. gitu. Jadi nggak pakai data satelit. Misalnya dia beli gitu ya, data satelitnya resolusi tinggi, nggak. Jadi dia mintanya memanfaatkan katalog dataset yang tersedia di GE, yang tersedia secara gratis. Nah, Hmm. kebetulan saya punya tuh, Bud, karena saya pernah ngerjain. Jadi memang saya dulu pernah ngerjain konsultan di Papua, sama ngitung biomasa juga. Perbedaannya, dia punya data citra satelit sendiri yang resolusinya sangat tinggi. Artinya, akurasi dan presisi hasil perhitungan biomasanya lebih akurat dibandingkan menggunakan katalog dataset GE. Hasil pengalaman saya untuk menggunakan data citra satelit resolusi tinggi itu kan satu mahal, tapi dibalik harganya yang mahal, presisinya bisa 70%, bisa 80%. Kalau GE memang free, gratis, tapi presisi atau akurasinya paling tembus, paling bagus 60%. Rata-rata di 40-50%. Jadi semua punya itu ya, punya bargaining. Ada harga yang perlu dibayar Pak. Betul, betul. Nah, itu. Kemudian selanjutnya yang lain lagi adalah masalah penguasaan skripnya. Kan Pak Iwan ini sudah bilang sebetulnya ke temennya itu kalau dia hanya pemula di GE. Yang bisa dia lakukan paling ngebantu menghubungkan kita dengan mereka. Tapi dengan penghubungan itu kan artinya tetap kita pakai benderanya Pak Iwan. Hmm. Kita bicara profesional aja, kita pakai benderanya Pak Iwan. Berarti kan tetap ada fee ke beliau gitu. Kayaknya kita perlu pertimbangkan juga berapa persen fee-nya, atau kita serahkan saja harga dari kita sekian, silakan Pak Iwan ngatur sendiri gitu. Berapa fee-nya, Oh. silakan. Seperti apa baiknya. Nah, saya ada Hmm. skripnya buat GE maupun untuk klasifikasi yang manual. Nah, karena dia minta yang GE, ya sudah kita pakai yang GE. Ternyata kemarin sebetulnya saya sudah siapkan. Saya share lagi ya, Bud. Saya sudah Iya Pak. siapkan proposalnya. Nah, ini kelihatan ya. Ya Pak, sudah nampak. Proposal untuk pemetaan dan pelatihan. Awalnya saya hanya bikin proposal pelatihan aja. Hmm. Proposal pelatihan aja untuk GE dalam waktu 3 hari. Dalam 1 hari ada 2 sesi. Saya bagi seperti ini. Jadi total ada 6 sesi untuk 3 hari. Dan biayanya hanya untuk penyiapan materi sekian. Kemudian untuk instruktur sekian per hari. Ini expected outcome-nya
hanya poin ini dua, 2 sampai 3 awalnya. Ya, Mm-mm. jadi punya kemampuan untuk menggunakan GE, bisa mengambil keputusan yang lebih baik, kemudian bisa secara independen melakukan analisis geospasial. Ternyata pas saya kirim proposal ini, jadi sudah saya kirim nih buat proposalnya. Pak Iwan bilang, Pak, bukan cuma training, gitu. Jadi dia mau Oh, mapping. heeh. Jadi ada produk output berupa data dari kita juga, gitu. Jadi otomatis ini saya revisi proposal, saya tambahkan kata mapping dan training, gitu. Jadi setelah kita deliverable gitu, deliver datanya, hasil analisis kita, kemudian dia minta training bagaimana cara menghasilkan data tersebut gitu loh. Berarti Oh, otomatis kan bagian training. ada cost tambahan dong, ya. Iya, Pak. Nah, saya tambahkan di sini namanya mapping AGBD estimation. Mm-mm. Nilainya sekian. Mm. Nilai sekian ini artinya seluruhan gitu loh, all in, ya. Tapi dengan catatan data batas konsesi kalau di perkebunan atau pertambangan kan ada istilah batas konsesi ya. Kita kan nggak tahu tuh. Mm. Kalau batas administrasi, batas aliran sungai kan di IJI ada semua kan. Batas Batas das. konsensi itu apa ini, Pak? Luas lahannya mereka gitu kah? Iya blok-blok, iya blok-blok boundary lahannya, poligon-poligon. Kita kan nggak Oh, punya. Nah dengan iya, heeh. catatan klien menyediakan batasan konsesi dari lahan kebun mereka. Gitu. Mm. Kemudian deliverable-nya adalah raster data. Raster data Interesting. berupa estimasi nilai perhitungan biomasa density dalam formatif. Bisa dikirim dalam bentuk cloud, kita upload gitulah ke Google Drive. Nanti kita bisa beli, kita sewa gitu kan. Nanti mereka tinggal download atau kita taruh di DVD, baru DVD-nya kita kirim gitu. Jadi Pak Iwan bilang minta ada data ya, hasilnya berupa data. Mm. Yang kedua untuk training. Nah, training ini Pak Iwan minta ada tim di Jakarta. Kan kalau saya nggak mungkin. Oh, Kak saya bilang, Pak Iwan nanti bisa dibantu tim di Malang. Saya bilang, mereka bisa ke Jakarta gitu. In person, untuk training in person. Nanti trainingnya bisa combine, hybrid. Nanti saya mm. bisa hadir juga, mendampingi secara online. Terutama nanti di hari ketiga untuk spatial analysis. Analisisnya. Untuk menghitung biomasa di permukaan. Gitu. Kalau untuk ini kan pasti kita sudah punya nih materinya nih. Oh, ini yang intro, yang pengenalan Oh, kemarin intro tuh, kan, Pak ya. ini kan dari materinya Mas Shauki ya. Oh, membuat Ini kita bikin akun. ya bikin akun, terus untuk Oh, iya. interface-nya, Mm-mm. fungsi-fungsi dasarnya ini kan saya ingat Mas Shauki kalau nggak salah itu Iya, Pak. yang Heeh. materinya. Nah itu nanti kita bikin yang bagus, modulnya kita sesuaikan gitu ya. Kan karena ada harga kan sekian kan, kita harus buat yang bagus modulnya. Tapi nanti ini kita bilang di sini catatannya training modul, tutorial, sumber daya semuanya kita buat e-format, jadi kita nggak cetak. Oh, iya. Mm-mm. Mm-mm. Ini nanti kita buat yang bagus, kita materinya sudah ada. Kemudian uploading data, query, visualisasi, ini kan kita ada semua kan Iya. di training GE kita. Kemudian ini juga ya prinsip-prinsip dasar remote sensing, interpretasi citra, karakteristik sensor, itu saya punya materi ini. Kemudian ini teknik untuk query data satelit, preprocessing, visualisasi, ini seingat saya dulu Pak Syarif ya, Itu visualisasi yang visualisasi saya, Pak, kemarin. raster, Budi, ya udah Ya, enak. raster sama apa satunya bitmap itu, Pak. Nah, kan berarti sudah ada materinya. Nanti ini saya buat materinya. Ini belum ada nih, Mm-mm. ini tinggal copy paste saja sebetulnya. Terakhir nanti baru dia akan menghitung biomasa di lokasi konsesi kebun sawit mereka, kebun hutan produktif mereka gitu. Jadi kira-kira bentuknya kayak gini. Yang perlu digarisbawahi yang pertama adalah mereka minta in person, harus ada orang yang mendampingi di Jakarta. Berarti kan kita harus ready nih. Oh, jadi Jadi bagaimanapun mereka tetap ini, Pak, ya, membutuhkan kita untuk datang ke Jakarta gitu, yes, untuk yes. training. Ya, jadi perlu ada paling nggak 2-3 orang lah dari kita, tim kita. Mm-mm. Kalau Grace misalnya kejauhan, ya Mm. dari Kupang kejauhan ya yang dari Malang aja gitu. Atau yang dari Iya, Jakarta Pak. sudah ada kayak
Mas Ardi atau Pak Syarif, Pak Sarif, heeh. kita berdayakan. Bisa kita berdayakan. Jadi kita cukup 2 orang dari Malang. Itu yang pertama perlu kita pikirkan. Siapa? Ya. Kemudian yang kedua adalah ini penyiapan modul, ya, training material. Ini Training dikumpulkan ke material. siapa? Ya, dikumpulkan ke siapa? Siapa yang bertanggung jawab, gitu kan, masing-masing. Misalnya gini, hari pertama ini bertanggung jawab misalnya untuk modulnya Mas Syauki, tapi nanti yang menyampaikan misalnya Pak Syarif misalnya. Mm, Hari kedua yang menyiapkan modulnya Budi, yang menyampaikan pun Budi. Hari ketiga yang menyiapkan modulnya saya, nanti yang menyampaikan saya juga. Kayak gitu. Itu bisa dibuat seperti itu. Yang beda hanya di hari pertama nih. Ini kan materinya Mas Syauki. Kecuali Mas Syauki mau ikut, berarti Mas Syauki yang menyiapkan dan menyampaikan. ya, yang sekalian menyampaikan. Dua hal itu yang perlu kita pertimbangkan. Gitu, Bu. Mm, Salah luaran ini gampang lah ya, ini mah teknis. Nanti bisa kita upload atau kita copy ke DVD luarannya. Kemudian Jadi, untuk gimana? jadi ini Pak ya, yang sekarang perlu kita persiapkan adalah personal sama modul ini Pak ya, Iya, yang setidaknya butuh kita cepat proses gitu. iya, dan harus bagus gitu. Jadi kan kan template mah banyak ya. Saya lihat juga Mm-mm, tadi di Google Doc banyak template, tinggal kita masukin, kita buat yang rapih ya, biar kelihatan profesional lah. mm-mm, mm-mm. Kayak gitu. Kemudian selanjutnya urusan keuangan, finansial, Budi aja lah ya. Kan kamu banyak rekening, ada BCA, ada Mandiri, ada BNI, ada apa. Masalah pembayaran nanti ke Budi aja, transfer dari Pak Iwan. Iya Pak. Tapi saya belum tahu mekanisme pembayarannya seperti apa. Kadang ada yang 50-50, jadi 50% di awal, Mm-mm, 50% setelah selesai. Ada mm-mm, yang 30-40 ada. 30 di mm-mm. awal, 30 pada saat pelatihan, 30 pada saat final delivery ada. Ada juga yang 100% di awal dibuka semua ada. Itu perlu kita sepakati juga seperti apa. Kalau saya lebih prefer yang 50-50 Iya, sebetulnya. iya Pak. Itu lebih nyaman buat kita. Jadi kita punya Mm-mm. cost persiapan, ya nanti kita selebihnya setelah selesai baru bisa dilunasi kayak gitu. Nah, Iya. kemudian bentuknya itu kayak gini, Bu. Timnya Pak Iwan tuh berapa banyak Pak? Saya kurang tahu tuh Pak Iwan seperti apa timnya. Belum ada komunikasi lagi. Nanti bisa ditanyakan. Kelihatan nggak, Bu? Masih loading Pak, baru nampak seperempat. Hmm. Nah, kira-kira kalau Oh ini yang luarannya kuning. luarannya kayak gini. Yang kuning ini adalah komposit ya, Sentinel tampilan. Nanti kan di materi hari kedua nih Hmm. menampilkan komposit warna. Kan bisa diganti-ganti kalau komposit warna. Ini komposit warna. Jadi ini adalah air, ini adalah hutan, kan ini hutan lebat kan? Oh yang kita Ini, atur RGB-nya itu Pak ya. ya, ini adalah pemukiman, ya kan? Ini lahan basah, yang kayak gini, ini air lahan pertanian, kayak gitu. Ini klasifikasi Pak bukan sih Pak sebenarnya? Bukan klasifikasi, belum masuk ke Oh. klasifikasi, baru ke visualisasi aja. Kemudian inilah hasil estimasinya. Jadi prinsipnya adalah kita melakukan seperti konsep machine learning sederhana, tapi Mm-mm. menggunakan algoritmanya regresi aja. Oh gitu. Regresi biasa. Jadi ini adalah sentinel, kemudian ini Hmm. adalah pohon. Nah, ini Tris. baru klasifikasi. Nah, ini pohon dari data sentinel. Mm-mm. Kemudian ini dari data satelit JIDAI namanya. Nah, kita Min ambil dari sini. Ini biomas. kuncinya di sini. Ini key-nya di sini. Nanti yang menjelaskan saya ini. Kuncinya di sini. Jadi yang kuning Mm-mm. ini data yang menunjukkan tinggi nilai biomasanya. Hijau, Oh. sedang, biru rendah, biru gelap ini sangat rendah. Ini berarti pemukiman nih biasanya. Mm-mm. Kalau kita lihat di sini ya kan, pemukiman kan, Panjen kan? Iya yang tadi ada pemukiman. Ya, ini pemukiman. Nah, dari sini kita sampling, Bud. Nah, kita bikin sampling, ya kan? Heeh. Ini kita Ada jadikan titik-titik. sebagai training. Trainingnya kita ambil Mm. sampling. Dari sampling ini, kemudian kita buat model regresinya.
Nah, inilah model regresi perhitungan biomasa di permukaan. Lalu Oh iya, ini dengan kelihatan konversi jarang-jarang. matematika sederhana, kita bisa dapat nilai biomasanya sekian miligram, sorry, ini berarti million gram Miligram per hektar. ya, per hektar, ya per hektar sekian. Berarti kan bener kan, di hutan ini hijau gelap kan? Oh gini, iya Pak, yang bawah ini kan pemukiman ya, makanya jarang-jarang. Ya, kayak jarang-jarang, makanya bisa jadi juga kosong, karena ini kan air tadi kan kelihatannya, kalau Mm-mm. kita overlay sama data komposit sini kan, ini kita kasih sedikit transparansi. Nah, ini kan air kan kelihatan kan? Mm-mm. Apa Air kan water bio, body? loh. Water body. Water body kan biomasanya nol, nggak ada. Oh jadi air tuh nggak masuk Pak ya kalau biomasa? Oh, nggak masuk, nggak ada biomasanya. Biomasa itu hanya di tumbuhan, hanya di vegetasi. Kira-kira nanti deliverable-nya kayak gitu. Jadi kita hitung dulu di Hmm. GE, kemudian ada script buat ekspor ke Dativ, udah tinggal masuk ke cloud kan nanti ke Google Drive, kemudian nanti kita bisa download. Gitu kira-kira, Bu. Oh jadi hasil akhirnya mereka minta seperti itu. Iya, saya pikir cuma training tok. Ternyata Mm-mm. kita harus menghasilkan data juga, berarti kan perlu ada cost berbeda dong, Oh ini air. Oh iya. perlu ada cost yang berbeda. Mm-mm. Nih, nah ini ada datanya. Nah ini sudah kita Mm-mm. tinggal bisa run, kita ekspor nanti ini. Udah jadi, beres. Oh gitu. Gitu. Nah, tapi kan ini kan batasnya adalah batas daerah aliran sungai nih yang kita pakai. Nih, skripnya kan gini tuh. Batas basin ya. Oh ini aliran sungai. Ini daerah di mana? Batu ya? Iya Bukan deh. daerah Sumber Bukan. Pucung ini tapi. Sumber Pucung ya. Ini Batu yang ini. Iya. Sumber Pucung. Nanti kita perlu tahu boundary-nya mereka dong, ya kan? Untuk ngitung Mm-mm. biomasanya. Gitu. Jadi nanti outputnya ya ini. Data raster ini per pixelnya itu ya ada nilai biomasanya. Ini berarti berapa ton per hektar ini. Oh per hektar. Berapa ton per pixel itu berapa ton per hektar. Kalau kita lihat modelnya di sini, ini udah ada Mm. modelnya nih, Bu. Sudah ada perhitungan akurasinya. Nah, ini. Kalau training datanya nilai RMS-nya 43%. Kalau nilai validasinya nilainya 43,2. Ini 43,3. Berarti rendah kan? Iya di bawah Ya 50. gimana nggak rendah orang satelitnya 10 meter. Kalau mau akurat ya pakai foto udara, pakai drone, Mm-mm. atau pakai cita satelit yang resolusi sangat tinggi. Nah, di dalam script ini, itu kan ada bagaimana cara mencari data, ya kan? Query, data yang bagus, kemudian bikin variabel baru, mengubah proyeksi, menghitung, apa namanya, aljabar, map aljabar ya, masih ingat nggak Budi? Map aljabar. Kapal Jabar ya ini Kemudian Pak Sarif ini Pak kemarin. kemudian menampilkan datanya, Mm-mm. kemudian masking awan. Ini kan konsep awal kan, kalau langsung masuk ke Mm-mm. skripsi ini ya buta. Kemudian disandingkan dengan data DEM. Nah, ini tesisnya Budi, data ketinggian. Iya pakai Karena DEM. ketinggian itu pengaruh gitu, menentukan nilai biomasa juga dia. Kalau saya lihat kan ini justru yang biomasa yang besar di daerah ketinggian Pak. Iya, tinggi dan hutan gitu. Jadi dua hal. Oh dan hutan. Dua hal. Nah, di sini cari data hutan ya kan. Mm-mm. Kita ambil datanya hutan, kemudian kita gabungkan semua, komposit warna, data SAR, data ketinggian, kelerengan, elevasi, slope, sama hutan. Jadi dari input ini untuk prediktornya, untuk mesin Mm-mm. learningnya, dari prediktornya baru kita masuk ke sini,
Ini band yang mau dihitung, semuanya kita pakai. Baru deh kita masuk ke untuk proses trainingnya di sini. Ini kan harus dijelaskan. Kalau nggak dijelaskan dia bakal bingung. Kalau langsung masuk ke sini juga pasti akan pusing kalau nggak Ya, tahu basicnya kan. buta nanti Pak mereka. Iya pasti buta. Ya meskipun mungkin semua punya dasar, misalnya ngerti geospasial, ngerti remote Mm-mm. sensing, tapi kita harus jelaskan prinsip dasarnya. Kalau nggak ada pondasinya. Baru deh kita pakai di sini pakai regresinya random forest. Training, kita pilih datanya apa, baru kita train pakai random forest, pakai 50 percabangannya. Masih ingat nggak, Bud? 50 ya. Semakin ini nilainya tinggi kan pasti semakin lama prosesnya dan belum tentu semakin akurat. Terus konsep palet, warna, kalau di sini kan pakai milik orang nih, pakai si Gina ini. Kita juga bisa ganti paletnya, pakai palet kita sendiri, bebas. Baru deh ditampilkan hasilnya. Gitu. Terakhir, diekspor. Nah ini dia, kita ekspor. Gitu kira-kira untuk skripnya. Maka sebelum masuk ke skrip ini kan perlu pengenalan dasar kan. VAR itu apa, ini image collection itu apa, kemudian method layer itu apa, perlu jelaskan. Kira-kira gitu. Bud.